Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tak seorang pun menduga hal ini. Beberapa anak muda terhuyung mundur karena takut. Kingxi sendiri tidak menarik perhatian karena dia terlihat biasa saja dan terpelajar. Semua orang mengira dia adalah pengikut Li Qiye. Siapakah yang mengira dia akan mampu membunuh para ahli Yin Yang dengan satu pukulan? Terlebih lagi, dia tidak berkedip seolah-olah membunuh bukanlah masalah besar. Sekarang, senyumnya menjadi sangat mengerikan. Pangeran pertama dan anak yang dibaptis juga merasa heran. Para ahli dari Yin Yang bukanlah murid terkuat mereka. Meskipun demikian, jika mereka berada di sekte lain, mereka akan dianggap sebagai pilar. Siapa anak ini? Pertanyaan ini muncul di benak semua orang. Mereka menyadari bahwa dia menyembunyikan kemampuan aslinya. Siapa kamu sebenarnya? Bangsawan Pedang Bulu menjadi khawatir karena kesalahan perhitungannya. Dia pikir rekan-rekannya akan dapat membunuh Kingxi tanpa masalah. Hanya orang biasa. Kingxi tersenyum. Feathersword mendapatkan kembali akal sehatnya dan membuang energi kekacauannya yang sebenarnya. Bulu-bulu hias pada baju besinya tiba-tiba terangkat, mirip dengan landak. Bulu-bulu itu memancarkan kilau seolah-olah itu adalah pedang, bukan bulu. Ia tampak dikelilingi oleh ribuan pedang dengan cara yang memukau. Banyak penonton menyadari mengapa ia dikenal sebagai bangsawan pedang bulu. Hanya ini, dan kupikir rahasiamu sangat kuat. Li Qiye tersenyum setelah melihat ini. Mati. Feathersword melancarkan gerakannya. Semua bulu melesat keluar bersamaan ke arah Li Qiye, ingin mengubahnya menjadi penyaringan. Dia tidak menyerang Kingxi, tetapi malah mengincar Li Qiye. Di matanya, Li Qiye jauh lebih lemah. Dia ingin membunuh Li Qiye terlebih dahulu sebelum memikirkan bagaimana menghadapi Kingxi. Li Qiye tidak punya tempat untuk bersembunyi sebelum pedang-pedang itu datang. Daerah di sekitarnya akan dihinggapi serangan beruntun. Dia sudah selesai. Beberapa orang malah merayakannya karena mereka melihat Li Qiye tidak bergerak sama sekali. Mereka mengira dia takut setengah mati. Ledakan. Namun, pedang-pedang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan mengkhianati harapan banyak orang. Ye Lingyao kini berdiri di depannya. Sebelumnya, dia menggunakan satu serangan telapak tangan untuk menghancurkan rentetan pedang itu. Gadis naga Phoenix. Feathersword menjadi tercengang. Rasa cemburu menyebar di antara kerumunan. Mengapa dia terus-menerus bersikap pilih kasih terhadap pria yang tidak pantas? Apa yang kau lakukan? Apakah lembahmu ingin menyatakan perang terhadap kita? Teriaknya. Dia sebetulnya cukup takut, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia mungkin adalah petualang terkuat di daerah ini. Lalu, Ye Lingyao tampaknya tidak peduli. Gerbang Yin yang telah menyinggung Li Qiye dan mereka akan segera menjadi abu. Nona Ye, jangan lakukan ini. Anak baptis itu menimpali perbedaan antara dua sekte karena satu orang yang lewat. Lembahmu tidak akan menginginkan ini. Dia benar, Nona Ye. Pangeran pertama menambahkan, mereka tidak ingin dia membantu Li Qiye karena itu akan berakhir tampanya. Aku sepenuhnya mampu bertindak demi kepentingan rahasiaku, kau tak perlu khawatir. Jawab Lingyao. Hal ini semakin meningkatkan keterlibatan di antara banyak orang karena dia dengan jelas menyatakan niatnya untuk membantu Li Qiye. Gadis, mohon pikirkan lagi, tidak baik bagi lembahmu untuk melawan kami. Leluhur kami akan. Feathersword mengancam, seolah-olah sekte kalian adalah satu-satunya yang masih memiliki leluhur. Dia melambaikan tangannya. Feathersword tidak memberikan respon. Kerumunan saling bertukar pandangan dan setuju dengannya. Faktanya, mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang lembah tahu bahwa sekte ini tidak akan takut dengan gerbang Yin Yang. Zen yang Heavenly Sovereign tidak terkalahkan tetapi leluhur dari klannya juga sama kuatnya. Di masa lalu, leluhur ini mengamuk di Eight Desolus dengan cara yang tak terhentikan. Jadi, dalam perang yang sebenarnya, dukungannya tidak kalah dengan Yin Yang Gate. Ancaman Feathersword sama sekali tidak berguna. Baiklah, kita hanya membuang-buang waktu. Bunuh mereka semua. Li Qiye dengan tubuh terbuka lebar berkata, tidak akan semudah itu. Pasukan kami ada di sini dan kami akan melawanmu sampai mati. Feathersword berteriak sebelum mengeluarkan trompet. Oh, dia meniupnya untuk memanggil pasukan keluar.
Tentara datang. Para pembudidaya muda menjadi takut. Jangan sampai kita terjebak dalam kekacauan ini. Mereka buru-buru mundur karena pasukan itu mungkin menganggap mereka sebagai musuh juga. Itu akan menjadi cara bodoh untuk mati. Derap langkah keras terdengar saat tentara memasuki taman. Setiap langkah menyebabkan tanah bergetar. Formasi. Komandan pasukan memberi perintah, siap menerobos masuk ke taman untuk menyelamatkan Feathersworth. Semua veteran di kelompok ini adalah veteran. Banyak penonton yang menggigil setelah melihat pasukan yang datang. Bocah, kau akan segera menjadi daging cincang di bawah kaki kami. Feathersworth yang marah berteriak. Hanya ada sekitar 10.000 pasukan, tetapi Feathersworth memiliki kepercayaan penuh pada mereka. Daging cincang, memang, lebih dari cukup untuk memberi makan semua orang. Li Qiye tersenyum tipis sebelum mengangkat tangannya. Gemuruh. Kota leluhur mengalami gempa bumi hebat di mana-mana. Tablet leluhur di lapangan perlahan lepas landas. Kota ini telah ada di sana selama jutaan tahun, tak tersentuh oleh siapapun. Saat ini, kota itu seakan-akan tercabut dari akarnya. Apa yang terjadi? Banyak leluhur kota leluhur menjadi khawatir. Banyak patung yang membuka mata mereka, memperlihatkan kilatan yang menyilaukan. Mereka tidak tahu siapa yang mereka ganggu. Gerbang Yin yang sudah baik. Lelaki tua di restoran sup ayam itu menggelengkan kepalanya. Ledakan. Batu prasasti itu terlempar dari tanah. Semua orang merasa seolah-olah kota itu sendiri sedang ditarik ke atas. Prasasti itu tampaknya terhubung ke urat nadi besar di bawahnya. Penduduk kota tidak tahu apa yang sedang terjadi atau mengapa tablet itu meninggalkan rumah. Banyak leluhur yang terkejut, bahkan mereka yang sedang tertidur. Beberapa golem pseudo-atafistik juga terbangun dan membuka mata mereka. Ledakan. Tablet itu langsung menuju ke taman dan menjulang di atas pasukan gerbang Yin Yang. Tahan! Teriak komandan itu ketakutan. Segala sesuatu di atas mereka menjadi gelap, seolah-olah langit itu sendiri runtuh, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Para prajurit meraung dan melepaskan energi kekacauan sejati mereka. Energi itu terkumpul menjadi lautan kekuatan agung yang akhirnya mengambil bentuk perisai ilahi. Energi itu meliputi seluruh pasukan dan tampak sangat kokoh. Sayangnya, ketangguhannya tidak cukup untuk menghentikan tablet tersebut. Benturan pertama membuatnya hancur berkeping-keping. 10.000 prajurit dihancurkan oleh lempengan itu, tidak ada satu pun yang cukup beruntung untuk lolos selama tontonan mengejutkan ini. Badai darah berhamburan keluar lalu turun menghujan. Saat lempengan itu terangkat, mayat-mayat prajurit yang terkapar terlihat. Tidak. Feathersworth berteriak tetapi sudah terlambat. Keheranan kembali melanda kerumunan. Kelompok Yin Yang ini, mungkin tidak terkalahkan, tetapi masih cukup kuat untuk mempertahankan wilayah. Sayangnya, mereka tampak seperti semut di hadapan prasasti itu, tidak mampu melawan sedikit pun. Namun yang terpenting, lempengan ini tidak bergerak selama jutaan tahun. Mengapa lempengan ini tiba di sini dan secara kebetulan jatuh pada kelompok ini? Siapa dia? Para leluhur kota itu tidak dapat mempercayainya karena mereka mengetahui arti dari prasasti itu. Didirikan oleh penguasa Dao Raja Batu. Siapakah sebenarnya yang memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikannya? Mulut Kingxi terbuka lebar. Tabit itu sudah ada sejak ingatannya yang paling awal dan jauh sebelum itu. Dia pernah mendengar legenda tentangnya sebelumnya. Hari ini, dia melihat Li Qiye menggunakannya hanya dengan satu gerakan. Faktanya, leluhur terkuat di kota itu saat ini tidak akan mampu menggerakkannya. Dengan demikian, prestasi Li Qiye tampak seperti sihir. Satu-satunya orang yang tenang di sana adalah Ye Lingyao. Dia menganggap keajaiban sebagai kejadian biasa ketika Li Qiye ada di sana. Dia adalah eksistensi yang lebih unggul dari penguasa surgawi dan penguasa Dao. Ledakan. Tablet itu tiba-tiba terbang kembali ke lapangan dan kembali ke tempat yang sama seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Butuh waktu beberapa lama sebelum orang-orang kembali berperang. Anak-anak muda saling menatap, tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Kata-kata tidak cukup dalam kasus ini. Satu-satunya bukti masa lalu adalah pasta daging yang tertinggal di tempat tentara dulu berada, juga darah yang mengalir di tablet. Beberapa orang mulai muntah setelah menyadari apa yang telah terjadi. Mereka pernah melihat darah sebelumnya, tetapi pasta daging ini merupakan hal baru bagi mereka. Bau darah yang pekat benar-benar membuat mual. Beberapa orang menatap Li Qiye dengan bingung.
Mereka melihatnya sambil berbicara tangan, tetapi ini pasti hanya kebetulan. Para golem, khususnya, memahami asal-usul tablet tersebut. Oleh karena itu, mereka menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar dapat mengendalikannya. Ini hanya kebetulan, kan? Pasukan Yin yang bernasib malang. Kata salah seorang. Tidak, pasti ada orang lain yang mengambil tindakan. Seorang golem tidak setuju. Siapa yang ada dalam bayangan? Orang-orang mengira ini adalah suatu kemungkinan. Mungkin leluhur terkuat. Golem itu melanjutkan, ini adalah kota leluhur jadi mereka mungkin tidak suka Yin yang memindahkan pasukan ke sini. Itu benar. Yang lain bertepuk tangan dan setuju sepenuhnya, lagi pula, tidak ada sekte yang akan menerima ini, kan? Bahkan sekutu dengan perjanjian pernikahan pun tidak. Menurutku, ini penjelasan yang masuk akal. Seorang jenius lainnya berkata, papan ini dibuat oleh penguasa kota. Jadi, ini jelas merupakan peringatan dari leluhur kepada Yin Yang. Ya, Yin Yang telah meningkat baru-baru ini. Mungkin leluhur tidak puas dengan ini. Segala jenis spekulasi dan gosip muncul. Saya bahkan mendengar bahwa ada ketidaksepakatan di kalangan atas tentang perjanjian pernikahan ini. Mereka selalu berdebat tentang hal itu. Seseorang dengan jaringan informasi yang baik menambahkan, lihat, pasukanmu tidak bisa membantumu. Li Qiye akhirnya berbicara. Kulit Feathersword terus berubah warna karena terkejut, tidak dapat menerima kenyataan suram ini. Saya mengira bahwa semuanya berada dalam kendalinya dengan bantuan para elit tersebut. Saat ini, ia adalah satu-satunya yang bahagia. Aku akan membunuhmu, teriaknya dengan mata merah menyala. Klang, dia menghunus pedangnya, yang berkilau seperti pelangi. Dia menusukkannya langsung ke dada Li Qiye, pukulan yang mematikan dan keras. Itu berisi semua kekuatan dan energinya. Banyak pemuda yang terpesona karenanya. Tebasannya memiliki kecepatan dan kecepatan kilat, muncul di hadapan Li Qiye dalam sekejap mata. Krak, sayangnya, pisau itu tidak menembus dada. Sebuah tangan giok meraih pisau itu dan mematahkannya menjadi dua. Boom! Penyerang itu kemudian melemparkan bagian yang patah dan menjepit Feathersword ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Feathersword masih hidup tetapi tidak bisa bergerak. Penyerangnya ternyata adalah Ye Lingyao. Aksinya berjalan dengan sangat lancar, dari mematahkan pedang hingga melempar. Kerumunan orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Dia tampaknya cukup bertekad untuk menentang gerbang Yin Yang demi Li Qiye. Ini bahkan dapat menyebabkan perang antara lembah dan Yin Yang. Anak-anak muda masih cukup peduli dengan romansa hingga menjadi cemburu alih-alih memikirkan gambaran besar. Mereka merasakan kebencian yang mendalam terhadap Li Qiye. Gadis, kau ingin menyatakan perang. Feathersword berteriak kesakitan sebelum berteriak. Semua mata berbicara padanya saat ini. Perang antara dua sekte adalah masalah serius, bahkan bagi para pemimpin sekte atau leluhur, belum lagi penerus masa depan seperti dia. Bagaimanapun, kekuatan Yin yang sangat nyata, lebih dari cukup untuk menghalangi orang lain di utara. Bahkan jika seorang sekte bisa menang, mereka harus membayar harga yang tak terbayangkan. Nona Ye, tolong pikirkan lagi. Pikirkan gambaran besarnya. Pangeran pertama Skylight Bukit. Semua orang di sini berpikir bahwa berperang melawan Yin yang tidak ada gunanya demi Li Qiye. Namun, dia mengabaikan mereka dan menatap Feathersword sambil berkata, jika sekte kalian ingin bertarung, bawa saja. Dia berbicara tanpa keraguan sedikit pun dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi, jelas tidak jelas. Hal ini membuat penonton terdiam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, apakah dia layak? Gila. Mereka menganggap keputusan ini sebagai tindakan ceroboh yang tak ada duanya. Pangeran pertama tidak akan pernah berperang melawan Yin yang hanya karena seorang wanita. Dia akan menyingkirkan kekuasaannya dan seluruh negeri. Kingxi pun terkejut, tak menyangka Lingyao begitu bertekad. Hanya Li Qiye yang tetap tenang seolah ini masalah sepele. Dia perlahan berjalan mendekati Feathersword. Bagaimana kau akan membunuhku sekarang? Ada rencana lain? Li Qiye tersenyum. Jika aku tidak sesukamu, aku tidak akan pernah merasa kasihan. Teriaknya, jauh lebih keras daripada Pangeran Wu. Lalu bagaimana kau ingin mati? Li Qiye tersenyum. Terserahlah, aku tidak akan pernah mengemis. Yin yang akan membalas dendamku suatu hari nanti, kepalamu akan membalas dendamku. Pria itu melanjutkan, kau bilang ini.
Li Qiye telah melihat keberanian pemuda itu. Tidak akan ada tempat bagimu di Raja Barat Laut. Sekteku akan memburumu sampai ke ujung dunia, tidak ada yang akan bisa melindungimu karena kami akan membunuh mereka. Krak, dia tidak dapat menyelesaikan ucapannya karena Li Qiye menginjak kepalanya dan membuat otaknya teralih kemana-mana. Keberanianmu dihargai dengan kematian yang cepat. Li Qiye menarik kakinya kembali dan berkata. Orang-orang menatap mayat itu dalam diam. Beberapa saat yang lalu, Feathersworth bersemangat tinggi dengan pasukan di belakangnya. Masa depan yang cerah menanti pemuda ini. Sekarang, tak ada yang tersisa darinya dan krunya. Ayo pergi. Li Qiye berbalik dan pergi. Ye Lingyao mengikuti tanpa berpikir. Kingxi dan Si Wawa tidak secepat itu. Yang pertama tidak perlu bertanya karena ini sesuai dengan cerita yang pernah didengarnya tentang tokoh legendaris ini. Mereka yang mengganggu pengikutnya semuanya mengalami nasib buruk. Itulah mengapa dia tahu bahwa kelompok ini sudah mati saat mereka menyakiti Si Wawa. Kerumunan orang masih berdiri di sana dengan linglung setelah kelompok itu pergi. Mereka butuh waktu untuk mencerna kejadian ini. Li Qiye tidak terburu-buru karena Wawa masih butuh waktu untuk sembuh. Mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan. Tuan muda, Ye Lingyao datang untuk berbicara dengannya. Apa ini? Li Qiye memiliki pisau ukir. Dia menggunakannya untuk mengukir rune ke dalam telur batu. Setiap potongannya sangat teliti. Nenek moyang kita akan segera keluar, katanya pelan. Aku tahu. Li Qiye berkata, pergilah, katakan padanya untuk datang menemuiku setelah dia keluar. Ya, dia segera membungkuk dan melaksanakan perintahnya. Sementara itu, Kingxi punya waktu luang dan bersiap keluar dari penginapan setelah menyiapkan kamar untuk orang lain. Saya ingin mendapatkan jawaban, jadi saya kembali ke geng untuk mencari restoran sup ayam. Li Qiye adalah misteri yang tak terduga, jadi dia membutuhkan informasi lebih banyak. Sebenarnya, dia tahu bahwa Ye Lingyao mengetahui beberapa hal, tetapi dia tidak mau memberitahunya. Itulah mengapa dia tidak punya pilihan selain mencari lelaki seperti dia. Rute itu melewati banyak geng dan tikungan yang rumit. Namun, dia sudah mengingatnya saat hendak pergi. Ia kembali ke tempat yang tepat dan hanya melihat rumah tua, tidak ada restoran. Dia tidak menyerah dan mencoba pergi dan kembali lagi, tidak ada restoran lagi. Tidak, itu pasti benar. Saya yakin sambil melihat sekelilingnya. Restoran itu memang seharusnya ada di sini. Mimpi, atau ilusi, keyakinannya goyah. Masuklah. Suaramu tiba-tiba terdengar di belakangnya. Saya terkejut dan berbalik, hanya untuk melihat restoran itu lagi dengan aroma yang menggugah selera. Pintunya terbuka. Saya menyadari bahwa jika pemilik restoran tidak ingin ditemukan, tidak seorang pun akan dapat melihatnya. Laki-laki tua itu adalah seorang ahli tersembunyi yang sejati. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikat pakaiannya lalu mempertahankan ekspresi hormat sebelum masuk. Restoran itu masih sama, tidak ada seorang pun tamu. Satu-satunya perbedaan adalah lelaki tua itu duduk di belakang meja kasir, menutupi tangannya dengan lengan bajunya seolah takut kedinginan. Matanya terpejam, tampak tertidur. Kau meninggalkan apa yang dekat demi mencari apa yang jauh. Kata lelakimu itu, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kingxi membungkuk hormat ke arah lelaki tua itu dan berkata, beberapa pertanyaan telah mengganggu pikiranku sehingga aku tak dapat menahan diri untuk datang ke sini mencari jawaban. Orang tua di belakang meja kasir tampak sedang tidur, tidak langsung menjawab Kingxi. Beberapa saat berlalu sebelum ia membuka matanya, tampak sedikit mengantuk. Tubuhnya sedikit bergerak sebelum dia menutup matanya lagi. Bicaralah. Suaranya terdengar lemah seolah-olah dia kesulitan bernapas. Kingxi datang dengan persiapan pertanyaan, meskipun masih gugup. Kesempatan ini hanya datang sekali. Senior, apakah leluhurmu ras golem? Kingxi dengan hati-hati memikirkan masalah ini tetapi tidak dapat menunjukkan leluhur terkenal dari orang tua ini. Ya, kata lelaki tua itu lemah. Orang-orang mungkin bertanya-tanya apakah dia benar-benar menjawab atau itu hanya suara sengau. Bolehkah aku meminta gelarmu? Kingxi membungkuk lagi. Terlalu buruk, ingatannya buruk dan tidak bisa diingat. Orang tua itu berkata, lagi pula, ini tidak penting. Kamu tidak menunjukkan kecerdasanmu saat ini. Saya minta maaf atas kebodohan saya. Itulah mengapa saya di sini untuk meminta bimbingan Anda, senior. Mohon perbaiki kesalahan saya. Kingxi membungkuk lagi. Laki-laki tua itu kembali tertidur sebentar.
Akhirnya, dia membuka matanya dan menatap Kingxi. Lupakan saja, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup jadi aku akan mengoceh. Sebentar, lelaki tua itu mendesah dan menjelaskan, pertanyaanmu tidak memerlukan jawaban karena kamu belum mencapai level yang tepat untuk berdiri di puncak. Memperoleh jawaban tidak berguna bagimu dengan cara apapun. Kingxi membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia punya banyak pertanyaan tetapi menjadi bingung setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Saya tahu, banyak pertanyaan yang muncul karena rasa ingin tahu. Lelaki Anda itu berkata dengan tangannya, tapi jangan bertanya, tidak perlu mencari tahu. Aku hanya bertanggung jawab padamu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Kingxi. Kingxi merasa seolah-olah tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua milikmu terungkap di hadapan lelaki tua itu. Bakatmu lumayan, tetapi bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lelaki tua itu berkata dengan tulus, tetapi sekarang, suatu kesempatan luar biasa menantimu, sesuatu yang dicari orang lain sepanjang hidup mereka dan tidak dapat diperoleh. Inilah keuntungan terbesarmu, hal yang akan menentukan nasibmu, bahkan nasib kota leluhur juga. Kingxi tidak mengerti maksudnya. Dia bertanya lebih lanjut, keempati apa yang kamu bicarakan, senior? Layani tuan muda dengan baik. Kata lelaki kamu itu, tidak ada pembicaraan yang tenang namun serius. Benarkah begitu? Kingxi menjadi emosional dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu mengapa ini berkaitan dengan kota leluhur. Kota ini telah ada selama berabad-abad dan telah melewati banyak bahaya. Tak satu atau dua orang pun yang bisa memastikan nasibnya. Itulah mengapa komentar itu mengejutkan. Benar, kata lelaki kau itu, kota ini bisa bangkit atau jatuh hanya karena satu pikiran. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Kingxi berdiri di sana, terdiam. Ia merasa seolah-olah sebuah tanggung jawab berat yang baru saja jatuh di pundaknya. Saya ingin melakukan apapun yang saya bisa untuk kota leluhur. Sayangnya, seorang junior seperti saya tidak bisa memutuskan segalanya di kota ini. Kingxi ragu-ragu sebelum menjawab. Tidak apa-apa, masalah-masalah itu tidak penting saat kau mencapai langkah berikutnya dan mendapat izin dari tuan mudamu. Laki-laki tua itu menggelengkan kepalanya. Kingxi tidak tahu apakah lelaki tua itu benar atau tidak. Dia telah memperjuangkan reformasi tertentu tetapi sekte tersebut telah membuat keputusannya. Untuk leluhur, lanjutnya, sekelompok orang bodoh. Lelaki tua itu berkata dengan nada meremehkan, jadilah dirimu sendiri tetapi tetaplah bodoh. Mereka mengira mereka naga dan burung phoenix tetapi mereka tidak lebih dari katak di bawah sumur. Jangan pedulikan mereka, ketika saatnya tiba, mereka akan cemas. Kingxi tidak berani berkomentar karena dia masih menghormati senior di sektenya. Dia tidak bisa meniru orang tua seperti itu dan menyebut mereka bodoh juga. Bagaimana dengan gerbang Yin Yang? Kingxi tetap khawatir karena Yin Yang cukup kuat untuk menekan sektenya. Jika tidak, dia sendirilah yang akan menghancurkannya. Kita lihat saja apakah mereka benar-benar ada di sekitar sini. Laki-lakimu itu misterius. Namun rumor mengatakan bahwa penguasa surgawi mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa Dao atau bahkan lebih kuat. Kingxi berkata pelan, kamu sedang bertingkah konyol sekarang. Jika Chan yang Anda kuat, Anda akan kesulitan menemukan kultivator yang lebih kuat di utara, tetapi itu tidak masalah. Pada akhirnya, dia tetaplah seekor semut. Kata lelaki kamu itu. Kingxi terguncang. Semua orang tahu bahwa penguasa surgawi Chan yang telah berjuang melawan para penguasa Dao dan bahkan melatihnya. Jadi, dia tidak berbeda dengan penguasa Dao itu sendiri. Beberapa orang percaya bahwa dia adalah kultivator terkuat di Raja Barat Utara. Keberadaan macam apa yang akan dianggap sebagai seekor semut? Kekhawatiranmu itu remeh. Anda hanya perlu melayani tuan muda dengan baik. Selama dia menyukaimu, masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan mudah. Ulang tahun lelaki tua itu. Jadi siapa sebenarnya tuan muda itu? Hal ini membuat Kingxi bertanya. Jangan tanya lagi. Orang tua itu tiba-tiba berteriak dan melepaskan keilahiannya yang mengagumkan. Kingxi tidak tahu kesalahan apa yang dia buat saat bertanya itu dan terkejut mendengar teriakannya. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke arah Kingxi, jangan pernah bertanya lagi setelah meninggalkan tempat ini. Aku akan mengingatnya, senior. Kingxi buru-buru membungkuk dan berkata,
menyadari betapa seriusnya situasi ini. Lebih baik tidak mengetahui hal-hal tertentu atau kamu mungkin akan membawa malapetaka bagi dirimu dan kota leluhur. Laki-laki tua itu mendesah. Kingxi membuka mulutnya lagi tetapi ragu-ragu. Ada banyak rahasia yang tabu di dunia ini. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun. Sekali terlibat, bahkan seorang penguasa jalan mungkin tidak cukup beruntung untuk bertahan hidup. Pria itu menambahkan, Kingxi tidak dapat membayangkan keberadaan yang lebih hebat dari seorang penguasa Dao. Pikirannya dipenuhi kabut kebingungan. Tidak apa-apa kalau kamu tidak tahu, itu wajar saja. Kata lelaki Anda itu, jangan terus-terusan membahasnya karena itu semua hanya akan merugikan dan tidak ada untungnya. Aku mengerti, Kingxi mengangguk. Karena kamu cukup beruntung mendapatkan kesempatan ini, kamu akan mengetahuinya saat kamu cukup kuat untuk berdiri di puncak. Jangan memaksakannya sekarang. Ya, Kingxi membungkuk. Kembalikan sekarang dan laksanakan tugasmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Laki-laki tua Yu mengucapkan tangannya dan memejamkan matanya lagi. Kingxi meninggalkan restoran itu dan menoleh ke belakang hanya untuk mendapati bahwa restoran itu sudah tidak ada lagi. Li Qiye telah tinggal di penginapan selama beberapa hari terakhir, ditemani telur bebek batu. Kingxi juga memperhatikan proses mengukir. Li Qiye sangat teliti. Dia tidak fokus pada hal lain selama periode ini. Setiap potongan berisi perintah yang aneh dan misterius. Teknik pedang itu juga luput dari perhatian Kingxi. Dia tidak memahami kedalaman dan keharmonisan duniawinya. Meskipun demikian, ia melihat ilusi bahwa setiap potongan dapat mengundang petir surgawi dan api duniawi. Banyak kesengsaraan telah dituangkan ke dalam telur tersebut. Seolah-olah Li Qiye menyebarkan kekuatan dunia, kesengsaraan Athena, dan ritme segala sesuatu ke dalam telur. Akhirnya, dia merasa bahwa telur itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, cukup untuk menghancurkan kota leluhur menjadi debu. Setiap potongan juga meninggalkan garis. Garis-garis ini tidak berbentuk seperti itu. Li Qiye tidak bermaksud mengukir rune Dao di permukaan telur. Pedangnya entah bagaimana melewati lapisan luar dan langsung menambahkan rune Dao ke dalam telur. Garis-garis itu ada pada koordinat spasial yang berbeda setelah diinfus. Ini jauh lebih sulit dari sekedar memotong permukaan. Setelah diperiksa lebih dekat, kini ada galaksi yang ditambahkan ke dalam telur itu. Li Qiye tampaknya memainkan peran sebagai pencipta dunia. Ia memulai banyak dimensi minor di dalam telur itu, masing-masing dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Rasa penasaran akhirnya menguasai Kingxi saat dia bertanya, "Tuan muda, apakah ada sesuatu yang istimewa dalam telur itu?" Nilainya jelas karena Li Qiye telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu. Lagi pula, pil batu hati dan kalung mutiara dirusak oleh Li Qiye. Telur ini seharusnya jauh lebih berharga. Ini istimewa dan berharga. Li Qiye tersenyum, ini adalah material unik yang mampu menampung segalanya. Sayangnya, materi itu pernah retak sebelumnya, jadi nilainya tidak seberapa. Kingxi juga menyadari retakan awalnya. Retakan itu selalu ada setiap kali keluar dari batu bodoh. Apakah seseorang melakukan ini? Kingxi bertanya sambil melihat retakan itu. Itulah salah satu cara untuk melihatnya. Orang itu berhasil keluar dan meninggalkan jejak ini. Meskipun demikian, sungguh mengagumkan bahwa sesuatu seperti ini ada. Itu juga bukan satu-satunya. Benar, Kingxi terkejut. Ingat, telur batu ini ditinggalkan oleh leluhur golem, ini menunjukkan keadilan. Ada yang lebih dari satu. Apakah mereka semua bersembunyi di taman? Ekspresinya berubah. Siapa yang tahu? Li Qiye tersenyum dan melanjutkan ukirannya. Tuan muda, apa tujuanmu mengukir rune Dao ini? Kingxi menatap telur-telur yang dipenuhi garis-garis. Itu rahasia. Li Qiye tersenyum misterius. Kingxi tahu lebih baik daripada bertanya lebih banyak tentang telur itu. Hari ini, seseorang akhirnya datang menemui Li Qiye. Kingxi membawa tamu dan berkata, "Tuan muda, dia adalah leluhur dan ingin bertemu denganmu." Li Qiye menatap pemuda itu. Dia menjadi ragu dan menundukkan kepalanya, dia tidak punya niat jahat. Jangan salahkan dia, bangsawan muda. Aku agresif dan menyuruhnya. Nama belakangku adalah Lu. Leluhur itu menangkupkan tinjunya ke arah Li Qiye dan berkata, "Leluhur Lu mengenakan jubah berwarna bulan sabit di atas tubuhnya yang besar. Ia tampak seperti pilar dan jika ia runtuh, ia akan cukup untuk meratakan area yang luas."
Dia adalah golem yang masih memiliki tubuh daging dan darah. Menjadi milikmu tidak mengurangi vitalitasnya. Dia tampaknya memiliki umur panjang di depannya. Mereka yang mengenal Ancestral akan terkejut mendengar nama belakangnya. Mereka akan langsung berdiri untuk menyambutnya. Pengaruhnya dan kekuatannya sudah diketahui luas, jelas merupakan orang yang hebat dalam skema besar. Tentu saja, Li Qiye hanya duduk di sana dan hanya meliriknya sekilas. Duduklah. Laki-laki tua itu menangkupkan tinjunya lagi sebelum duduk. Dia tidak memiliki hak yang biasanya ditemukan pada orang penting. Saya minta maaf karena datang tanpa diundang, mohon maafkan saya. Ucapnya dengan sopan. Tidak apa-apa karena kamu sudah di sini. Bicaralah. Li Qiye melambaikan tangannya dan bersikap penuh perhatian karena King Xi. Leluhur itu terbiasa dipuja oleh orang lain. Namun, ia tampaknya baik-baik saja dalam situasi ini juga. Dia berdoa sejenak sebelum berbicara, saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Anda jawab, bangsawan muda. Benar, Li Qiye tersenyum karena ini sudah diduga. Saya ingin bertanya tentang situasi prasasti batu itu. Leluhur itu bertanya dengan nada tidak tegang. Dia tidak pernah merasa seperti ini sejak menjadi salah satu anggota terkuat di Ancestral City. Dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi keberadaan yang tidak diketahui yang mungkin berada di atas posisinya. Sayangnya, dia harus mencari tahu akar permasalahannya. Rumor telah menyebar di seluruh kota tentang peristiwa ini. Ada yang mengatakan bahwa leluhur-leluhur berada di balik pembantaian pasukan Yin Yang. Ini untuk menghentikan mereka bersikap sombong. Kesulitan leluhur dalam menepis anggapan ini. Mereka jelas tidak melakukannya, tetapi semua tanda mengarah ke sana, cukup sulit. Akan ada penyerang di antara kedua sekte. Ini mungkin membuat mereka menjadi musuh juga. Di sisi lain, penyampai publik akan membuat orang lain menunjuk Li Qiye atau orang lain. Itu juga memiliki ilustrasi yang signifikan. Prasasti itu istimewa bagi mereka karena kata-katanya berasal dari leluhur golem dan didirikan oleh Raja Batu Dao Lord. Tidak ada satupun yang mampu memindahkan tablet ini sepanjang sejarah. Jadi, ketika orang luar memiliki kendali penuh atas tablet ini, inti kota leluhur akan bertanya. Status dan reputasinya dapat terpengaruh secara negatif. Itulah mengapa leluhur Lu datang secara rahasia. Hanya King Xi yang tahu. Tidak perlu diragukan lagi. Aku menggunakannya untuk membunuh beberapa orang. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa orang, King Xi tersenyum kecut. Dia membunuh sekitar 10.000 orang dengan pukulan itu. Leluhur Lu sudah menduga hal seperti ini, tetapi tetap saja merasakan pukulan hebat. Dia sendiri tidak bisa menggerakkan tablet itu, apalagi mencabutnya untuk membunuh pasukan lalu memindahkannya kembali. Semua ini terjadi hanya dengan lambaian tangan. Dia tidak dapat membayangkan metode Li Qiye. Mungkinkah dia seorang Dao Lord? Tidak mungkin. Semua orang akan tahu tentang dia dalam kasus ini. Namun jika dia bukan seorang Dao Lord, sihir apa yang dia gunakan untuk melakukannya? Kebingungan leluhur Lu bertambah. Dia tidak tahu bagaimana Li Qiye mengendalikan batu itu terlepas dari seberapa banyak pikiran yang dia curahkan padanya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Li Qiye juga membuka batu bodoh dan memperoleh telur batu. Hanya satu dari kejadian ini yang dapat dianggap sebagai kebetulan atau bahwa pria itu sangat beruntung. Namun, kedua kejadian itu terjadi pada orang yang sama. Ini bukan kebetulan atau keberuntungan. Katakanlah, orang itu bukanlah seorang penguasa Dao atau makhluk yang menentang surga. Artinya ia memiliki metode atau kemampuan yang luar biasa. Inilah yang luput dari perhatian leluhur Lu. Ia tidak dapat menemukan kemampuan yang mampu mengendalikan lempengan batu. Di sisi lain, seluruh upacara darah dengan Foolish setidaknya masuk akal. Kenyataannya, banyak yang mencoba hal yang sama setelah Li Qiye pergi, meneteskan darah mereka di batu-batu taman, tidak ada yang berhasil. Leluhur itu menatap Li Qiye, bahkan menggunakan tatapan bentengnya. Sayangnya, orang itu benar-benar berada di alam karapas perak. Bangsawan muda, mohon maafkan aku karena telah melampaui batas, tetapi dengan kekuatanmu, aku tidak dapat memahami bagaimana kau mengangkat tablet itu. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan tidak berputar-putar dengan Li Qiye. Itu karena kamu tidak cukup mengenal leluhurmu. Li Qiye tersenyum. Tidakkah kita, sang leluhur tidak menduga jawaban ini. Siapapun yang mengatakan hal ini akan membuat sang leluhur tertawa, yang akan segera dibantahnya.
Dia bertanggung jawab atas teks-teks kanonik kota itu, memberinya pengetahuan dan wawasan yang luas. Di samping itu, dia secara alami lebih mengenal rasnya sendiri daripada orang luar. Sebaliknya, dia tidak tahu bagaimana seharusnya menanggapi saat Li Qiye membuat klaim ini. Apakah kau tahu asal-usul leluhur golem? Li Qiye bertanya dengan santai. Sang leluhur tidak bisa menjawab. Begitu pula dengan King Xi yang berdiri di kejauhan. Teks tersebut tidak memuat informasi tentang asal-usul dan asal-usul leluhur mereka. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang golem dan memiliki prestasi luar biasa. Kau tahu tentang ini, bangsawan muda. Leluhur Lu berbicara dengan nada tidak yakin. Ya, Li Qiye tersenyum. Tidak mungkin. Sang leluhur berduka karena ini adalah reaksi pertamanya. Dia kemudian tenang dan menyadari bahwa dia bersikap kasar. Reaksi ini cukup bisa dimengerti, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang tahu tentang asal-usul leluhur golem. Bagaimana mungkin orang asing muda ini bisa mendapatkan jawabannya? King Xi awalnya merasakan hal yang sama. Namun, dia memikirkan kejadian baru-baru ini dan semua petunjuknya. Mungkin Li Qiye benar-benar tahu. Saya minta maaf. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang hal ini, bangsawan muda? Leluhur itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan tulus. Tidak, Li Qiye langsung menolak. Bangsawan muda, kota leluhur akan menunjukkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepadamu. Leluhur itu menjadi kecewa dan mencoba meyakinkannya. Mengetahui asal-usul leluhur mereka akan sangat bermanfaat. Benarkah? Apa yang bisa kau berikan padaku sebagai tanda terima kasihmu? Li Qiye tersenyum tipis sambil menatap leluhurnya itu. Sebab harganya saja, kami akan memenuhi permintaanmu selama kami masih dalam kemampuan kami. Sang leluhur melihat harapan dan memanfaatkannya. Aku khawatir kamu tidak akan bisa memenuhi keinginanku. Li Qiye tersenyum. Tolong beritahu aku, bangsawan muda. Kau tidak akan kehilangan apapun darinya. Leluhur itu terus mendesak. Yah, tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Hanya area di bawah tanah dadamu. Li Qiye mengungkapkan. Tidak, giliran sang leluhur yang menolak. Li Qiye tidak menyebutkan barangnya secara langsung tetapi dia tahu apa yang diinginkan Li Qiye. King Xi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dilihat dari sikap tegas leluhur Lu, hal itu pasti sangat penting bagi kota leluhur. Lihat, ditambah lagi, jika aku benar-benar ingin merebutnya, aku tidak akan mengatakannya sekarang. Li Qiye berkata dengan santai. Leluhur itu tersenyum masam dan menyerah. Tuntutan ini tidak mungkin karena mereka akan menjadi pendosa sekte tersebut. Bagaimana kau tahu tentang hal itu, bangsawan muda? Ayah itu terkejut. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pandanganku, seperti asal-usul leluhurmu. Jawab Li Qiye. Sang leluhur hanya mendesah sebagai tanggapan. Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari kami selama perjalanan ini, bangsawan muda? Leluhur itu berkata dengan ekspresi tulus. Kenapa kau tidak bertanya saja padaku, kenapa aku ada di sini? Li Qiye terkekeh. Itu bukan maksudku. Leluhur itu membeku. Dia tentu ingin tahu hal ini, tetapi tidak bisa begitu terang-terangan. Dia takut Li Qiye mungkin sedang merencanakan sesuatu terhadap sektenya. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk leluhur. Ada sesuatu yang terbang ke hutan batu. Li Qiye mengungkapkan. Perbendaharaan Kaisar Penyerang Abadi. Leluhur Lu menyadari tujuan Li Qiye. Benar sekali. Li Qiye tersenyum. King Xi juga terguncang. Dia pernah mendengar legenda tentang harta karun ini. Sebagian besar pengunjung datang ke sini untuk mendapatkannya. Biar aku beri sedikit saran. Lupakan saja tentang perbendaharaan. Li Qiye menambahkan. Leluhur itu terguncang karena ini jelas merupakan sebuah peringatan. Orang lain yang mencoba melakukan hal ini terhadapnya pasti akan dianggap menghina dan menantang Ancestral City. Namun, hal ini tidak terjadi di sini. Baiklah, aku tidak bisa menjamin apapun, bangsawan muda, tetapi aku akan melakukan yang terbaik. Leluhur itu berdoa sebentar sebelum menjawab. Tentu saja, aku tahu kamu memiliki golem pseudo-atafistik yang terbangun. Itu seharusnya sedikit menarik, cukup bagus untuk berolahraga. Li Qiye terkekeh. Kedua pendengar tercengang. King Xi sama sekali tidak tahu, tetapi ini jelas merupakan masalah besar. Leluhur Lu merasakan hal yang sama. Hanya beberapa orang di sektenya yang tahu tentang ini. Orang luar akan sangat takut mendengarnya. Namun,
mereka merahasiakannya karena mereka punya rencana sendiri. Bagaimana kau tahu, bangsawan muda? Leluhur itu menarik napas dalam-dalam. Seperti yang kukatakan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku, kata Li Qiye. Sang leluhur tidak memiliki jawaban. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, jangan ganggu aku lagi. Li Qiye menyapa dan mengusir tamunya. Sang leluhur menundukkan kepalanya sebelum mengucapkan selamat tinggal. Dalam beberapa hari berikutnya, kota leluhur menjadi ramai karena banyaknya pengunjung. Para leluhur dan jenius dari sekte besar muncul satu demi satu. Berita dan rumor menyebar dengan cepat selama periode ini. Perbendaharaan Kaisar Penyerang Abadi telah muncul. Yang satu ini menjadi terkenal, menggelitik semua pendengar. Awalnya, hanya para leluhur sekte besar yang mengetahui informasi ini. Sekte mereka langsung menganggap ini sebagai rahasia besar dan tidak membocorkannya kepada siapapun. Saat ini, hal itu tiba-tiba menjadi pengetahuan umum. Kaisar mistis itu, seorang pakar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Siapa lagi? Hanya ada satu Kaisar Penyerang Abadi. Harta karun ini pasti luar biasa karena Kaisar adalah salah satu yang paling cemerlang di antara segalanya." Seorang teman menjawab, "Tidak seorang pun yang dapat menahan godaan kemungkinan ini sehingga mereka datang berbondong-bondong ke kota leluhur. Kaisar Agung ini terkenal secara historis. Oleh karena itu, harta karun yang tersisa seharusnya tak tertandingi, paling tidak. Kekuatan apapun yang diperoleh akan menikmati peningkatan potensi yang sangat besar, tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan ini. Kaisar Agung berjuang melawan malapetaka dalam legenda. Bisakah kau bayangkan benda-benda dalam perbendaharaan ini? Jantung berdebar karena kegembiraan. Menurut legenda, Kaisar ada sebelum 8 kehancuran dan tak terkalahkan. Ada juga pertempuran melawan mayat katedral. Beberapa bahkan mendaftarkan Kaisar di antara 3 Kaisar Agung teratas. Kaisar yang tak tertandingi ini tidak meninggalkan sistem atau warisan apapun. Hal ini membuat pertunjukan semakin menggoda. Mungkin saja ia memiliki semua hukum jasa Kaisar. Seorang pakar berspekulasi, menurutku masih ada lagi, mungkin harta karun tertinggi, mungkin senjata warisan. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan menyapu bersih 8 Desoles tanpa perlawanan. Yang lain punya pemikiran yang berani. Dalam legenda, Kaisar bahkan memiliki benda-benda dari surga yang tinggi, yang didambakan oleh para penguasa Dao di masa depan. Mungkin benda-benda itu juga akan ada dalam perbendaharaan ini. Seorang penggemar sejarah menambahkan, apa benda-benda itu? Seseorang mendengarnya untuk pertama kalinya. Untungnya, aku belum pernah melihat sebelumnya, tetapi senjata itu jauh lebih unggul daripada senjata warisan para penguasa Dao. Konon, dengan senjata itu, seseorang akan mencapai kekebalan, mampu menghukum surga dan menekan neraka, membunuh para penguasa Dao seharusnya tidak menjadi masalah. Kekuatannya di luar imajinasi. Komentator pertama menjawab, ada sesuatu yang sangat kuat. Orang-orang tercengang setelah mendengar ini. Senjata Dao Lord sudah cukup kuat. Senjata patrimoni dibawa ke tingkat berikutnya. Sekarang, artefak dari surga yang tinggi ini lebih unggul hingga mampu membunuh Dao Lord. Itu akan menghancurkan akal sehat semua orang. Beberapa pendengar menelan ludah mereka. Beberapa bahkan bersumpah untuk melakukan apapun demi hal itu. Jadi, di mana perbendaharaan itu? Para pengintai dan pasukan berkuda menjelajahi kota untuk mencari lokasinya. Harta karun itu mungkin ada di hutan batu. Benar saja, usaha mereka membuahkan hasil dan informasi ini pun diketahui. Siapa yang tahu apakah seseorang sengaja memberikan informasi ini atau mereka berhasil meyakinkan leluhur untuk memberitahu mereka? Tidak semudah itu untuk sampai ke sana. Seseorang bergumam setelah mendengar ini. Ya, itu berubah setiap detik, selalu. Satu langkah saja salah, Anda bisa tersesat. Saya sudah ke sana lebih dari 10 kali, tetapi tidak pernah berhasil. Orang lain yang pernah ke sana sebelumnya menjadi khawatir. Baiklah, mari kita lihat dulu, siapa tahu kita beruntung. Meskipun demikian, sebagian besar menjadi gelisah dan berlari ke arah tempat itu. Sementara orang-orang sibuk, dengan ini, ledakan terjadi di atas. Sebuah kavaleri besar tiba, setiap prajurit memiliki nafsu membunuh yang kuat. Baju zirah mereka memantulkan sinar matahari dengan cara yang menyilaukan. Mereka tampak seperti naga berbaju zirah yang menguasai langit.
Di bagian depan terdapat beberapa kereta perang yang melaju di angkasa. Seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan aura menakutkan berdiri di atas salah satu kereta perang itu. Kavaleri naga dari Skylight. Seorang penonton berteriak, "Pasukan kerajaan mereka." Semua orang menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, Skylight benar-benar menginginkan harta karun ini. Seseorang bergumam, kavaleri ini merupakan salah satu pasukan terkuat di negara ini, yang utamanya bertugas sebagai pasukan pertahanan dengan berbagai prestasi luar biasa. Kemunculan mereka di sini mengejutkan semua orang. Berikutnya terdengar suara dengungan yang berasal dari pedang-pedang dewa yang muncul di atas. Pedang-pedang itu menyebar seperti ekor burung merak dan berkumpul di cakrawala. Seluruh wilayah itu terperangkap dalam wilayah pedang yang tak terbatas ini. Puncaknya adalah sungai pedang tepat di atas kota leluhur. Setiap pedang dikendarai oleh seorang ahli. Semuanya memancarkan energi pedang yang besar. Pembentukan cakrawala. Seorang pengamat yang akan mengenalinya. Para leluhur dari Ancestral memasang ekspresi serius melihat pemandangan ini. Formasi terkuat mereka, apakah mereka menyerang? Seorang penonton pucat berteriak, ketakutannya terbukti. Banyak yang mengira bahwa gerbang Firmamens sedang menyerang kota leluhur. Tidak mungkin, mereka mempunyai hubungan yang kuat. Ingat, penguasa surgawi Firmamens mempelajari Grand Dao dari taman untuk menjadi kuat. Ditambah lagi, dia juga seorang golem dan menganggap kota ini sebagai tanah suci. Bagaimana mungkin Firmamens menyerang leluhur? Seorang ahli yang berpengetahuan menggelengkan kepalanya. Dia benar sekali. Para penunggang pedang menundukkan kepala mereka ke arah kota untuk menunjukkan rasa hormat. Ledakan. Mereka melepaskan energi sejati kekacauan untuk menciptakan hujan keberuntungan yang memuaskan tanah di bawahnya. Itu salam. Orang-orang mengerti maksudnya. Klang, klak, klak. Sungai pedang dewa kemudian mengalir menuju hutan batu. Mereka juga di sini untuk mengambil harta karun. Gumam yang lain setelah melihat kejadian ini. Sepertinya Firmamens bertekad untuk bersaing dengan yang lain. Mereka harus memilikinya. Jawab teman. Saat mereka pergi, Yin dan Yang tiba-tiba muncul dan menghancurkan kota. Lagi, seorang penonton terkejut. Yin dan Yang mulai berubah dan berubah menjadi kedekatan temporal. Orang bisa melihat masa lalu dan masa depan di sana. Suatu kelompok dari pertalian ini muncul dengan kehadiran yang kuat dan mendominasi. Gerbang Yin Yang. Hal ini cukup jelas bagi para penonton. Sepertinya konflik besar tak dapat dihindari karena harta karun itu. Permen karet yang lain. Tidak mungkin mereka akan melewatkannya. Mereka adalah yang terkuat di utara. Seseorang merespon. Yang paling terpengaruh dengan kedatangan mereka adalah para pesaing. Kavaleri naga langit, cakrawala dengan formasi terkuatnya, dan gerbang Yin Yang. Bagaimana mereka bisa berharap untuk bersaing dengan raksasa-raksasa ini demi perbendaharaan negara? Suasana menjadi sangat tegang karena kedatangan gerbang Yin Yang. Mereka tentu saja mendukung reputasi mereka dengan kekuatan. Pasukan mereka membuktikan tekad mereka dalam mendapatkan harta karun ini. Hal ini secara signifikan menurunkan peluang semua orang. Lagi pula, hanya sedikit sekte yang dapat bersaing dengan mereka dalam hal kekuasaan dan sumber daya di utara, terutama individu. Seorang pemuda berjalan keluar dari kekacauan yang meliputi Yin dan Yang. Ia tampak melampaui batas, di ambang kenaikan. Saya mengenakan jubah tipis, lengan bajunya berkibar tertiup angin. Hal ini tidak membuatnya tampak sedikit pun lemah. Setiap langkahnya dapat membawa ke tempat yang lebih tinggi di atas momentum agung dan langit biru. Fenomena visual muncul di belakangnya, membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas Grand Dao dan alam semesta. Ini tampak seperti kedatangan seorang penguasa. Wu Zongtian, bukan hanya generasi muda tetapi bahkan beberapa leluhur pun terkejut. Murid senior pertama Yin Yang. Beberapa orang terguncang, yang lain menatapnya dengan kagum. Tunggu, bukankah Yin yang pertama adalah tuan muda mereka, Bai Jianchan? Seorang penonton yang tidak tahu apa-apa bertanya dengan pelan. Tidak, Wu Zongtian memiliki peran ini. Dia mulai berevolusi lebih awal dari Bai Jianchan. Seorang petualang yang lebih menyukaimu. Wu Zongtian terkenal di seluruh wilayah utara, tidak hanya di sektenya. Ia dikenal sebagai tangan kanan Bai Jianchan. Kenyataannya, ia tidak hanya dipuji oleh Jianchan. Para leluhur di sekte tersebut juga merasakan hal yang sama.
Bahkan ada yang mengatakan jika bukan karena seorang jenius yang tak tertandingi seperti Jian Chan, Wu Zongtian mungkin akan menjadi penerus berikutnya. Tatapan matanya menyapu seluruh kota dengan dingin. Mereka yang melihatnya merasa seperti tersambar petir. Li Qiye, di mana kau? Teriakannya menggema di seluruh wilayah. Apa? Banyak ahli saling bertukar pandangan dan memikirkan kejadian yang sama. Itulah orang jahat. Sepertinya Zongtian ingin membalas dendam. Diskusi pun bermunculan. Dia membunuh saudara kandung Zongtian dan Feathersword. Yin yang tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Ini tentu saja menjadi alasan lain mengapa Zongtian datang ke Ancestral, ingin secara pribadi membalas dendam atas gugurnya saudaranya. Orang itu sudah baik. Beberapa orang iri pada orang lain. Saya tidak setuju. Seorang pakar netral menyuarakan pendapatnya. Meskipun dengan ragu-ragu, latar belakang Li Qiye masih belum diketahui. Gadis itu pendukungnya, mungkin kota leluhur juga terlibat. Penggemarnya tentu saja tidak menyukai komentar ini. Salah satu dari mereka mengernyit sebagai tanggapan, gadis itu tidak bisa melindunginya selamanya. Ditambah lagi, dia tidak akan membuat Yin yang marah karenanya. Sebenarnya, ku dengar dia sudah meninggalkan kota itu. Benar, dan kota leluhur pasti tidak akan melindunginya. Ingat, mereka memiliki perjanjian pernikahan dengan Yin Yang, mengapa mereka membantu orang luar? Pelamar lainnya mencibir. Mereka ingin melihat kematian Li Qiye karena dia adalah duri dalam daging mereka. Li Qiye, keluarlah dan terimalah takdirmu. Wu Zongtian menuntut dengan keras. Orang-orang menahan napas. Sebagian mengira Li Qiye tidak akan muncul karena takut. Lalat-lalat berdengung keras akhir-akhir ini. Jangan ganggu sesi latihan tuan mudaku, enyahlah. Kingxi melangkah maju menggantikan Li Qiye. Ucapannya yang arogan mengejutkan semua orang. Mereka lalu melirik ke arah Zongtian. Beranikah dia membandingkan Zongtian dengan seekor lalat di depan umum dan menyuruh orang itu pergi? Tidak ada orang lain di utara yang berani melakukannya. Anak nakal ini gila, dia tidak lebih dari pelayan Li Qiye. Apakah dia pikir dia orang penting? Kata salah satu pendengar. Bodoh. Seorang pakar yang dekat dengan Yin yang misterius. Siapa kamu? Zongtian menatap Kingxi dan berkata, tidak ada, hanya pesuruh tuan mudaku. Kingxi sendiri tidak takut, jangan buang-buang napas di sini. Tuan muda sedang sibuk beradaptasi dan tidak punya waktu untuk berinteraksi. Enyahlah. Mereka yang pernah bertemu Li Qiye sebelumnya menemukan bahwa pelayan itu sama sombongnya dengan tuannya. Seperti tuan, seperti antek. Kata salah satu dari mereka. Mata Zongtian memancarkan sinar terang karena dia tidak terbiasa dengan perlakuan ini. Dia berkata dengan dingin, dasar anak yang kurang ajar. Aku akan memberikan pelajaran sebagai pengganti gurumu. Bawa saja, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Kingxi tertawa. Banyak orang mengira Kingxi tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Orang itu dirusak oleh kesombongan dan kesombongan. Teriak seorang penonton. Zongtian melancarkan gerakannya, sebuah tamparan. Ledakan. Langit berubah gelap saat telapak tangan sebesar gunung meraih Kingxi. Telapak tangan itu menghancurkan ruang dan mengandung kekuatan yang sangat besar. Zongtian tidak menahan diri dan ingin segera membunuh pelayan ini. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena bersikap kejam, dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Beberapa penonton menjadi gugup setelah melihat ini. Cukup, suara ledakan lainnya terdengar. Seolah-olah keberadaan tertinggi menekan semua orang di sini. Akibatnya, orang-orang terhuyung mundur. Wu Zongtian tidak terkecuali, dia juga terhuyung mundur. Serangan telapak tangan itu dengan mudah dihentikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melirik ke arah suara itu. Kota leluhur bukanlah tempat untuk bertarung. Ini berakhir di sini. Suaramu terdengar namun berwibawa. Leluhur Lu. Mata Wu Zongtian berbinar. Para pendengar tidak bisa mempercayainya, terutama para golem yang menjadi korbannya. Leluhur Lu sedang keluar sekarang. Salah satu golem berkata, Yang Mulia bertanggung jawab atas urusan kota. Belum lagi para ahli dan jenius biasa, bahkan para leluhur dari Yin yang akan berbicara tentangnya dengan penuh hormat. Zongtian adalah orang penting di antara generasi muda namun dia menundukkan kepalanya di hadapan leluhur Lu. Tidak ada seorang pun di Ancestral yang berani bersikap tidak hormat di hadapannya. Beberapa bahkan membungkuk. Aku tidak bermaksud menyinggung kota leluhur.
Zongtian menjelaskan, hanya penjahat yang membunuh saudara-saudaraku dan murid-murid sekte kami, jadi kami menuntut keadilan. Dia menjelaskan bahwa ini bukan hanya masalah pribadi. Gerbang Yin yang mendukungnya setelah kehilangan pasukan. Memaafkan masalah ini akan merusak reputasi dan status mereka di utara. Itulah mengapa Zongtian memimpin pasukan lain ke sini, bukan hanya untuk perampokan tetapi juga untuk membunuh Li Qiye. Bukan salah bagi Zongtian untuk mengejar musuh. Terlebih lagi, kedua sekte itu adalah sekutu. Kota leluhur seharusnya membantunya. Berhenti. Leluhur Lu berbicara lagi, ini bukan tempat untuk membalas dendam dan dendam. Pergilah, jangan membuat kesalahan ini. Hal ini mengejutkan kebanyakan orang dan menyebabkan mereka menatap sekeliling dengan bingung. Mereka mengira bahwa leluhur itu mungkin akan membantu Zongtian atau setidaknya membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Sebaliknya, dia tidak memberikan muka apapun kepada Yin Yang. Mungkin rumor itu benar. Tidak semua leluhur di kota ini setuju dengan perjanjian pernikahan itu. Seorang ahli golem bergumam pelan. Mereka yang tahu mulai memikirkan masalah ini, terutama bagaimana pasukan sebelumnya tewas akibat lempengan batu di luar taman. Hal itu membuat mereka berpikir bahwa leluhur sebenarnya berada di pihak Li Qiye. Hal ini masuk akal karena itu berarti bahwa prasasti itu digunakan oleh para leluhur. Tentu saja, tidak ada yang berani menyuarakan pendapat ini karena ini masih kota leluhur. Leluhur Lu sudah keluar sekarang dan dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tatapan mata Zongtian sedikit bergeser. Akhirnya, dia membungkuk dan berkata, aku akan menurutimu, leluhur. Aku juga minta maaf atas kecerobohanku sebelumnya. Seorang jenius seperti dia masih belum bisa dibandingkan dengan seseorang seperti leluhur Lu. Hanya sedikit leluhur di sektenya yang bisa menandingi pria ini. Dia kemudian membungkuk ke arah Kingxi dan berkata, untuk saat ini, aku akan membiarkan kalian semua menjaga kepala kalian. Aku akan mengurusnya nanti. Seharusnya kau berterima kasih kepada leluhur karena telah menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kepalamu pasti sudah bergantung di gerbang sekarang. Kingxi kejam dan tidak peduli. Penonton tentu saja tidak menyukai hal yang dihina. Namun, mereka tetap diam karena leluhur Lu. Mata Zongtian bersinar dengan niat membunuh namun dia tetap menahan diri dan pergi. Pergi. Pasukan itu pun pergi di bawah komandonya. Gemuruh. Mereka berbaris seperti banjir yang tak terhentikan, menuju hutan batu. Apakah situasi akan memanas antara kedua sekte ini? Seorang penonton bertanya-tanya. Siapa peduli? Pikirkan saja bagaimana kau akan mendapatkan harta karun itu. Seorang kultivator tua berkata, gelombang Yin yang akan mengambil segalanya, kita bahkan tidak akan mendapatkan sisa sup. Ditambah lagi, jika kamu melakukan satu gerakan yang salah, kita juga akan kehilangan nyawa. Mungkin konflik antara kedua sekte ini sebenarnya yang terbaik. Sebagian orang dalam kerumunan tentu saja setuju dan mulai merenungkan langkah mereka selanjutnya. Li Qiye melirik Kingxi yang baru saja kembali dan berkata, sepertinya ada banyak pengikut di antara kamu dan Yin Yang. Tidak ada yang seperti itu. Awalnya dia langsung menyangkalnya, tetapi merasa bahwa berbohong kepada Li Qiye adalah tindakan yang tidak pantas dan bodoh. Saya memang punya masalah dengan mereka. Dia mengakui, saya tidak suka kesombongan mereka, menganggap diri mereka yang terbaik. Mereka hanya punya nenek moyang, itu saja. Kita juga punya banyak nenek moyang semu atavistik, kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Benar, Li Qiye tersenyum dan tidak melanjutkan masalahnya. Meskipun Kingxi mengucapkan beberapa kalimat yang kuat, dia tetap tidak tahu harus mengatakan apa selanjutnya dan mengakhirinya dengan sebuah desahan. Apa, kamu masih takut pada seseorang? Li Qiye terkekeh. Tidak juga, tetapi penguasa surgawi Chan yang memang menakutkan. Banyak leluhur kita yang menaruh pikiran tertentu kepadanya, kata Kingxi. Jadi kota leluhur sebenarnya memiliki rencana dan target yang lebih berani. Li Qiye menyimpulkan. Kingxi tidak yakin. Kota mereka memiliki leluhur pseudo-atavistik tetapi penguasa surgawi Chan yang tetap menjadi ancaman, tidak hanya di utara tetapi juga di seluruh 8 desolasi. Penguasa surgawi Chan yang mengolah tubuh abadi, cukup kuat untuk menaklukkan penguasa Dao. Dia sendiri pernah mengajarkannya sebelumnya. Kata Kingxi, ini memang benar. Dialah yang mengajarkan Dao Zen kuno Yin Yang. Jadi kotamu juga menginginkan seorang penguasa jalan, atau mungkin menikahi seseorang dari garis keturunannya.
Li Qiye langsung mengerti apa yang diinginkan para leluhur ini. Kingxi tidak menjawab karena Li Qiye benar-benar tidak menjawab. Sektenya jelas tidak menyentuh wilayah Laut Barat. Namun, masalahnya adalah mereka tidak memiliki penguasa Dao setelah penguasa Dao Raja Batu. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun sekarang. Terlebih lagi, saat para leluhur yang lebih cakap mencapai atavisme penuh, mereka tenggelam ke dalam tanah. Kota leluhur dan para golem menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Mereka yang menganut kebijakan dan pola pikir atavistik tidak peduli dengan hal ini. Namun, pihak lain menginginkan kemakmuran, terutama para bibrida berdarah campuran. Mereka memiliki aspirasi yang lebih besar untuk ras mereka, berharap untuk mencapai zaman keemasan baru. Oleh karena itu, beberapa leluhur yang lebih muda di kota tersebut menjadi bagian dari faksi ini. Mereka menginginkan penguasa Dao baru yang dapat memimpin ras mereka, membawa mereka ke puncak Eight Desolaces. Sungguh bodoh memanjat pohon untuk menangkap ikan. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menaruh harapan pada orang luar. Kingxi menghela napas. Dia memiliki sudut pandangnya sendiri dan tidak setuju dengan rencana ini. Sayangnya, dia tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam diskusi. Dia juga tidak memiliki kekuasaan. Kamu akan menerima ini. Li Qiye memiliki senyum aneh di wajahnya. Kingxi menggigil, pikiranku jadi kacau. Ini karena dia telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali sebelumnya. Saya hanya bisa mencoba semampu saya. Kingxi menarik napas dalam-dalam dan fokus. Sayangnya, tidak ada omongan yang kurang meyakinkan. Keadaannya sangat luar biasa. Seringkali dalam hidup, hati lebih tinggi dari surga sedangkan kehidupan lebih tipis dari kertas. Li Qiye berkomentar dengan santai. Li Qiye kemudian menambahkan, namun, ada ungkapan lain, takdir adalah milikku sendiri, bukan surga yang memutuskan. Bahkan seekor semut harus menancapkan taringnya ke surga yang tinggi. Selama ia memiliki keberanian untuk melakukannya, ia akan dapat tumbuh menjadi semut surgawi yang mengesankan. Tanpa ini, ia akan tetap rendah seperti sebelumnya, selamanya. Dia melihat keluar dan melanjutkan, saya mengenal seorang gadis, bertubuh kecil dan kurang beruntung. Ia bertahan menghadapi badai dan hujan, melawan seluruh dunia dan berhasil mencapai puncak. Hidupnya ditentukan bukan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri, bukan oleh surga. Saya mulai mengenang masa lalunya. Di masa lalu yang jauh, seorang gadis melangkah maju di tengah hujan tanpa apapun kecuali pedang sebagai temannya. Kingxi merasa ngeri, seperti melihat kilatan petir di malam hujan. Petir itu menembus langit dan memperlihatkan sinar fajar pertama. Sinar ini menyatukan hati dan pikirannya, menghancurkan keraguan dan menambahkan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih, Tuan Muda. Aku akan selalu mengingat bimbinganmu hari ini. Kingxi membungkuk ke arah Li Qiye. Malam itu, banyak diskusi yang membahas berbagai peristiwa terkini. Sayangnya, diskusi terhenti karena ledakan keras. Pilar cahaya melesat keluar dari hutan batu dan berkumpulnya seluruh kota leluhur. Malam berubah menjadi siang karena kecemerlangannya. Pantulan batu-batu menghasilkan gambar dan bayangan aneh, iblis yang mengangkat taringnya, lingkaran langit, jurang yang dalam. Para ahli ancestral tentu saja memperhatikan hal ini dan memberikan perhatian penuh. Sumber pilar tersebut juga memiliki fenomena visual. Tampaknya ada portal besar di bagian bawah, yang selalu berputar sepanjang sejarah. Beberapa fenomena visual termasuk Kaisar Agung yang tak tertandingi dengan aura yang menggelora. Para dewa dan rakyat membungkuk sebagai tanggapan. Kereta perang dari legiun terhebat melaju tanpa perlawanan, mencabik bumi dan makhluk Athena. Para penonton merinding ketika melihat penampakan itu. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersujud di hadapannya. Kaisar penyerang abadi. Mereka berteriak pada aura kekaisaran yang sangat besar. Itu pasti perbendaharaan kaisar, itu datang. Seorang kultivator berkata tanpa sadar sebelum menyadari bahwa dia seharusnya tetap diam. Sudah terlambat karena orang lain mendengarnya dengan jelas. Benar juga sih kabar burungnya, beneran di hutan batu. Banyak yang teriak-teriak, ayo kita pergi. Beberapa orang kehilangan kesabaran dan bergegas menuju hutan batu. Tutup kam, maju ke hutan batu. Tentara dari berbagai sekte dan negara juga dimobilisasi. Banjir petani mengalir ke sana sehingga kota itu menjadi sunyi. Beberapa kekuatan menempuh perjalanan lebih dari 10 juta mil untuk mendapatkan harta karun mistis ini.
Melihat fenomena visual ini membuat mereka gembira, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Penonton netral pun datang untuk menyaksikan pertunjukan itu. Mereka tidak yakin bisa mendapatkan sisa uang dari para pemain besar. Tak lama kemudian, hutan batu yang biasanya sunyi itu dipenuhi orang-orang. Terdengar teriakan dan suara senjata beradu di antara batu-batu aneh itu. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota leluhur yang terkenal karena keanehannya. Tidak seorang pun tahu seberapa besar tempat itu karena tempat itu menyerupai labirin, tidak seorang pun pernah mampu menjelajahinya sepenuhnya. Orang-orang berjalan berkeliling hanya untuk menemukan diri mereka kembali di pintu masuk. Yang terpenting, tempat itu memiliki banyak obat-obatan dan material. Sayangnya, mengambil barang-barang ini jauh dari mudah karena ilusi yang ditemukan di sini. Jika berdiri dari luar, orang-orang akan melihat gunung-gunung dan puncak-puncak gunung yang saling bertautan seperti gigi. Batu-batu aneh berserakan di sana-sini, menambah canggihnya. Satu-satunya pintu masuk adalah gerbang lengkung. Salah satu kepercayaan tertentu adalah bahwa pintu masuk ini merupakan syarat penting. Memasuki hutan batu dari lokasi lain akan mengakibatkan Anda terpaksa keluar dalam waktu singkat. Menetap batu-batu melalui pintu masuk untuk waktu yang lama akan membuat seseorang pusing. Seolah-olah puncak dan batu-batu itu bergerak, digantikan oleh yang sama sekali baru. Beberapa orang percaya bahwa rotasi ini berlangsung terus-menerus. Batu-batu yang ditemukan di sini tampak hidup. Hal ini membuat sulit untuk meninggalkan jejak dan tanda. Bagian yang paling ajaib adalah tidak peduli seberapa tersesatnya seseorang, mereka akan selalu kembali ke pintu masuk pada waktunya. Sial, ini usahaku yang ke-8. Aku sampai di sini tadi malam tapi tetap saja diusir. Seorang lelaki tua mendekat sambil melihat ke arah gerbang. Ia bersama beberapa orang sebayanya. Mereka kuat, tetapi labirin mengalahkan mereka. Saudara Lin, kamu masih lebih baik dari kami. Kami sudah mencobanya beberapa kali beberapa tahun yang lalu tetapi tidak berhasil. Temannya tersenyum masam. Salah satunya adalah kami melihat sebuah lembah selama 4 percobaan pertama. Lembah itu memiliki rumput liar berusia jutaan tahun yang telah mencapai Dao. Energinya luar biasa. Orang tua itu berkata dengan kesal, kami menggunakan tatapan surgawi kami pada tanda-tanda tetapi terus mengejar lembah yang bergerak. Sayangnya, setiap kali kami cukup dekat, kami langsung diusir. Itu bukan apa-apa. Paman senior kita melihat seekor kelinci giok 3000 tahun yang lalu. Dia mencoba puluhan kali dan ketika dia benar-benar menyentuhnya, dia juga ikut dikirim keluar. Kata seorang ahli lainnya, sebelumnya, saya melihat pagoda emas di puncak gunung. Kelompok kami naik ke sana dan tidak melihat pagoda apapun. Benar-benar membuang-buang waktu. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Kelompok tersebut mulai merenung setelah mendengar pengalaman individu. Mengapa mereka langsung menghilang? Seorang ahli berspekulasi, itu pasti ilusi, kan? Batu-batu dan harta karun itu tidak nyata. Tidak, mereka nyata. Seorang tetua agung menggelengkan kepalanya, seorang kultivator hebat telah mengumumkan hal ini di masa lalu. Masalahnya terletak pada koordinat spasial yang salah. Siapa? Pembicara sebelumnya tetap skeptis. Kaisar Naga Angkasa. Tetua itu menjawab dengan nada tidak serius. Kelompok itu menjadi terkejut dan merasa hormat terhadap karakter tersebut. Kaisar Agung mengizinkan generasi mendatang kita memiliki jalan kedua, tidak ada yang lain selain rasa hormat dan kekaguman yang merasuki kerumunan itu. Kaisar, yang hidup di era penguasa Dao, salah satu dari sedikit yang berani menyandang gelar Kaisar. Bagaimanapun, penguasalah yang berkuasa di era ini. Terlebih lagi, semua orang menerima gelar ini. Kaisar bukanlah seorang penguasa Dao namun tidak lebih rendah dari siapapun, akhirnya menciptakan wilayah untuk menentang para penguasa Dao, Myriad Dao Heavenly Physics. Yang lain mengenalkan para pembudidaya ini sebagai penguasa surgawi. Di masa lalu, seorang kultivator di alam fisik suci Dao Agung akan terjebak di sana jika mereka tidak bisa menjadi penguasa Dao. Jalan mereka akan berakhir di sana. Akhirnya, sang jenius yang menantang surga membuka wilayah baru, yang dapat menantang para penguasa Dao. Jenius ini menjadi penguasa surgawi pertama dengan gelar Kaisar Naga Luar Angkasa. Saya pernah membaca cerita ini sebelumnya. Seorang pakar dari generasi sebelumnya berkata, Kaisar datang ke sini saat masih muda, sendirian, mencari obat abadi. Dia tidak hanya menemukan,
dia juga berhasil mencapai domain api yang legendaris. Wilayah api, bagian terdalam dari hutan batu. Banyak yang terkejut. Saya tidak tahu tentang itu. Pakar itu menggelengkan kepalanya, tetapi secara luas diyakini bahwa Fire Domain mungkin merupakan tujuan akhir di sini. Pada titik ini, hampir semua orang tahu tentang penampakan Immortal Asylum dan datang ke hutan. Kebanyakan orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, mereka masih bisa menguji keberuntungan mereka di sini. Sayangnya, mereka tidak butuh waktu lama untuk keluar. Teknik dan kemampuannya tidak berguna. Mereka segera tersesat dan menemukan jalan kembali ke pintu masuk. Bersambung.